Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajar tentang siklus akuntansi atau bisa dibilang completing the account cycle. Seperti itu. Nah, di sini saya sudah mempunyai contoh soal. Nah, untuk contoh soal ini, em, kita harus menentukan beberapa akun seperti ini, ada akun payable dan akun lain-lainnya. Itu kita harus menentukan kemana akun ini akan masuk ke dalam laporan keuangan, mulai dari income statement, laporan laba rugi, statement of owner is equity, atau laporan ekuitas pemilik modal, dan balance sheet atau laporan neraca. Nah, di sini aku mau ngasih tahu sedikit tentang income statement sama beberapa laporan keuangan lainnya. Nah, di income statement ini biasanya dipengaruhi oleh dua jenis akun. Yang pertama itu pendapatan, dan yang kedua beban-beban. Hanya dua akun seperti itu, beban dan pendapatan. Selanjutnya ini ada statement of owner is equity. Nah, di statement of owner's equity ini biasanya dipengaruhi oleh modal, terus drawing atau price, lalu ada laba ditahan, laba tahun berjalan. Itu yang biasanya mempengaruhi statement of owner equity. Nah, untuk balance sheet ini biasanya dipengaruhi dari akun kas, dari aset tetap, fixed asset, atau juga bisa aset lancar seperti itu. Dan juga kalau simpelnya bisa dibilang akun-akun yang belum dimasuki di bagian income statement dan statement of owner equity itu akan masuk ke balance sheet seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai menjawabnya ya. Ini kan yang pertama ada akun payable ya. Account payable. Nah, akun payable ini masuk ke balance sheet. Next, itu ada akun receivable. Nah, untuk akun receivable ini sama, masuk ke balance sheet. Yang ketiga ada cash. Cash. Cash juga sama ke balance sheet. Karena sudah mempengaruhi di bagian statement of annual activity sama income statement. Yang keempat, nah ini ada edit, proceed, drawing. Yang tadi aku bilang, kalau drawing itu mempengaruhi di owner's equity. Berarti ini masuknya ke statement of owner equity. Terus yang kelima ada fees earn. Fees earn itu diartikan sebagai pendapatan yang diterima. Nah, kalau pendapatan itu pasti masuknya ke income statement karena ini pendapatan. Oh, statement. Okay. Next ada yang keenam, surplus. Surplus atau bahan persediaan nih. Itu masuknya ke balance sheet ya. Terus yang ketujuh ada unearned. Unearned. Maaf. Maaf, ada yang sedikit. Nah, lanjut ke 7 ini unearned. Unearned. Untuk unearned rent ini walaupun dia kita dipindahkan ke bahasa, ini termasuk pendapatan yang belum diterima, kayak pendapatan sewanya belum diterima, sehingga ini masuk ke balance sheet.
bukan ke income statement, karena kita belum menerima uang tersebut atau kas tersebut. Selanjutnya ada utilities expense. Untuk utilities expense, works payable, works expense, maaf, expense, dan works payable. Oke, nah untuk utilities expense ini masuk ke income statement karena yang seperti saya bilang di awal tadi, yang mempengaruhi income statement hanya dua jenis akun, yaitu pendapatan dan beban. Dan expense ini termasuk utilities expense ini termasuk beban, yaitu beban utilitas seperti itu. Wax juga, terus itu bisa bagian beban gaji. Jadi masuk ke income statement. Oke. Dan yang terakhir ini wax payable. Wax payable termasuk utang. Nah, untuk oh ya, catatan lagi di balance sheet ini pasti menerima akun utang, yaitu liabilitas dan equity seperti itu. Nah, wax payable ini termasuk ke dalam liabilitas, otomatis utang termasuk liabilitas, jadi masuk ke balance sheet. Seperti itu. Untuk soal selanjutnya, soal selanjutnya ini adalah tentang bagaimana kita membuat mulai dari income statement, statement of equity, lalu balance sheet, serta ada juga jurnal penutup. Yang pertama di sini adalah perintahnya kita harus membuat income statement atau laporan laba rugi. Oke. Nah, di income statement ini yang perlu kita masukkan adalah akun-akun yang berupa pendapatan dan beban-beban. Nah, kita lihat dulu di sini ada apa saja yang menghasilkan pendapatan. Nah, ini dia. Dua hal ini, yaitu fees earn dan rent revenue. Itu merupakan pendapatan. Oke. Dua hal ini yang merupakan menjadi pendapatan dan laporan maaf dari neraca keuangan ini. Kita ambil angkanya. Ini. Lalu sini totalnya. Revenue. Dan total pendapatannya adalah 286.286.750. Lalu yang kedua ini adalah beban-beban atau expense. Oke. Kalau beban-beban itu dari sini. Salaries, wax, advertising, utility, travel, depreciation, terus supply sudah sampai ke beban yang lainnya. Ini sama kita dalam membuat income statement yang kita hanya ambil adalah di bagian adjusted trial balance. Tidak perlu dari awal, kita hanya perlu dari adjusted.
Hmm, sini. Oh, jika totalnya sudah ketemu, maka income statement ini sudah bisa ditemukan, yaitu bisa dilihat dari hmm, pengurangan dari total pendapatan dikurangi dengan beban. Dan ini sudah terlihat hasilnya adalah loss atau rugi, net loss. Dan ini dikurangi net loss atau rugi. Oke. Selanjutnya perintah yang kedua itu kita harus membuat statement of owner as equity. Owner equity. Oke. Nah, kalau di statement of owner owners equity ini yang hanya perlu dimasukkan yaitu adalah modal awalnya. Modal awal bisa kita lihat di bagian sini. Nah, ya, di sini yaitu 361.300. Saya buat dulu formatnya. Capital. Ini adalah modal awal di awal bulannya sebesar 361.300. Oke. Lalu dia dikurangi oleh net loss yang ini 12.000 net loss. Terus juga akan dipengaruhi oleh price atau drawingnya. Nah, untuk price dan drawingnya bisa kita lihat di sini. Nah, dia melakukan drawingnya sebesar 20.000. Kita tulis di sini sebesar 12.025 dan 20.000. Nah, ini disebut pengurangan modal. Terus equity sama dengan oke, kan ketemu totalnya segini ya. Nah, baru kita cari modal di akhir bulan nih. Oke, ini ditambah ini. Dan ketemu hasilnya sebesar 329.275. Nah, ini untuk owner's equity-nya. Oke. Terus untuk perintah selanjutnya itu kita disuruh membuat prepare a balance sheet. Oke, kita harus membuat balance sheet. Nah,
Yang tadi saya jelaskan di awal, kalau balance sheet itu bagian yang tidak masuk di kedua laporan ini akan masuk ke dalam balance sheet. Yang pertama itu pasti ada aset tetap. Bisa dibilang kalau aset. Nah, apa yang masuk dalam current asset? Current asset itu yang masuk itu yang pertama cash, lalu dilanjuti oleh akun receivable, selanjutnya itu ada prepaid. Nah, kita ambil dari sini sampai sini, sampai surplus untuk current assetnya. Prepaid insurance. Yang terakhir itu ada surplus. Nah, dan juga ada yang dinamakannya properti atau fixed asset. Fixed. Nah, untuk aset ini kita masuki mulai dari land sampai depreciation, accumulated depreciation. Oke saja. Oke, seperti ini. Nah, kita harus total. Ini, nah, untuk angkanya sama seperti yang tadi. Kita ambil dari adjusted trial balance-nya. Kita lihat dulu, cash, sampai surplus. Oke, kita copy. Bentar, ini satu kesalahan. 100. Seperti ini. Terus totalnya kita cari juga sum ke dari. Oke. Nah, untuk total karya saya sebesar 34.425. Untuk selanjutnya itu ini ya. Dari land sampai ke depresiasinya ya. Nah, saja. Terus untuk ininya sama untuk 193. Seperti ini. Dan untuk akumulasi depresiasi ini itu mengurangi asetnya. Seperti kan ini akumulasi depresi building itu mengurangi buildingnya tersebut. Jadi 340 ini dikurangi 163. Jadi untuk totalnya seperti ini.
ini bahkan ini biar lebih mudah saja. Oke, nah totalnya seperti ini. Sum. Nah, ketemu hasilnya untuk fix asetnya adalah sebesar 308 ribu seperti itu. Nah, setelah itu kita totalin asetnya berapa. Total. Ketemu sebanyak 342.450.425. Nah, lalu kita dalam ini juga harus membuat yang namanya untuk liabilitas dan ekuitas. Di sini berarti liability. Liability. Nah, yang termasuk dalam akun liability ini itu utang-hutang seperti ini. Akun payable, salaries, nah, dua ini saja. Ah, oh iya, sama unearned. Karena unearned ini kan kita belum masukin karena dia belum, maksudnya itu belum dapat pendapatan. Masih unearned. Pendapatnya belum diterima. Oke, kalau sudah ketemu, kita lihat lagi jumlahnya berapa. Jumlahnya segini. Ini, kita sini. Ya, sudah ketemu, kita totalin lagi. Bahkan dia dan ketemu sebesar 13.150. Nah, untuk selanjutnya itu adalah ekuitas atau owner's is equity. Nah, kalau ini kita hanya ambil dari laporan ini perubahan ekuitas atau owner's equity-nya. Kita ambil dari sini. Yaitu dia masuknya ke dalam modal. Jadi kita terusnya kapitalnya sebesar 29. Nah, baru kita totalin. Dengan ini ditambah ini. Dan ketemu. Dan seperti hukumnya akuntansi, yaitu harus balance. Nah, ini dengan ini balance ya guys. Jadi sudah sah, sudah benar. Seperti itu. Nah, untuk perintah selanjutnya adalah kita harus membuat jurnal penutup closing entries. Oke, kalau closing entries ini hanya terdapat beberapa akun yang harus diikuti, yaitu mulai dari akun pendapatan, terus beban-beban, terus laporan, maaf, akun
laba atau rugi. Dan yang terakhir itu adalah untuk menutup akun Prive atau drawing. Nah, maka yang pertama kan ada akun yang harus ditutup yaitu akun pendapatan. Kita lihat di sini. Kita lihat dari income statement yang akun pendapatan yang terdapat di sini hanya ada dua, yaitu fees earn dan rent revenue. Jadi dua akun ini harus kita tutup. Oke, pertama kita tulis dulu tanggalnya. Ini tuh kalau tidak salah 2014 ya. 14 bulan Juni. 20, 30 Juli, ya benar, 30 Juli. Oke, maaf sebentar ada gangguan. Ya, maaf atas. Oke, ternyata di sini bukan 14, melainkan 2019. Dan juga bulan itu 30 Juni. Untuk akunnya itu sama seperti kita membuat jurnal transaksi, itu kita debit dan kredit. Debit dan kredit. Berarti sini kita tulis saja nama akun, account, debit, kredit. Oke. Nah, untuk akun yang pertama itu adalah fees earn dan rent revenue. Hmm. Nah, akunnya ini ditutup dengan eh, nah, untuk laporan untuk akun fees earn dan rent revenue ini ditutup dengan akun yang namanya Itisar Barugi. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah income summary. Oke. Untuk akun selanjutnya yaitu beban-beban. Nah, kita tutup dulu akun ini. Oke. Dan kreditnya sebesar 26.000. Oke. Lalu kita lanjut dengan penutupan akun beban-beban. Nah, untuk penutupan akun beban ini yang awalnya di debit harus dipindahkan ke kredit. Nah, awalnya itu dia berarti income summary sama seperti yang tadi ditutup dengan isi secara warugi. Nah, baru kita masukin beban-bebannya. Oke, income summary-nya sama. Kita ambil dari total bebannya 298.775. Lalu untuk ininya kita ikutin saja seperti yang di atas. Ya, sudah selesai. Lalu untuk selanjutnya kita menutup akun mod eh, em, laba laba atau rugi tahun berjalan. Nah, untuk ini kita menutupnya menggunakan akun modal, capital, dan income summary. Karena kenapa kita menutup menggunakan akun modal? Karena em,
laba atau rugi itu sangat mempengaruhi modal, sehingga kita menggunakan ini, capital, dianggapnya sebagai capital. Oke, modal itu, maaf, ruginya itu tadi sebesar 12.025. Oke, nah selanjutnya adalah menutup akun eh, drawing atau price. Nah, ini juga ditutup dengan menggunakan capital atau modal sebesar 20.000. Untuk laporan untuk jurnal penutup ini sudah selesai. Nah, berita selanjutnya itu kita harus membuat yang namanya prepare post closing trial balance, yaitu jurnal setelah penutup. Nah, untuk ini ya, mudah saja, yang perlu kita masukkan hanyalah akun-akun yang belum dimasukkan di closing entries ini. Dari mana sih? Kita mulai dari pertama. Kita ambil saja dari ini, cash consumer supplies. Untuk selanjutnya ada di bagian sini, ini, bagian fixed assetnya, land building equipment, sampai akumulasi juga dimasukkan. Copy. Nah, ini sama ya. Sebentar, saya lupa. Ups, kejauhan. Ini sama seperti membuat jurnal transaksi, akun debit dan kreditnya. Oke. Untuk nextnya itu lagi belum masuk ya. Oh, ini dia belum masuk. Akun payable dan salary ex payable-nya. Dan satu lagi itu modal, yaitu modal akhirnya. Oke, dan sudah selesai untuk ternyata ada beberapa kesalahan seperti sini. Itu seharusnya 26.000.
Oke, karena sini sudah balance, yang artinya sudah benar. Seperti itu, jika mengerjakan soal akuntansi, kita hanya perlu melihat balance-nya. Dan itu 90% benar. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.